Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Cecilia Karunia Karen dengan NIM 212410102050 dari kelas Sistem Basis Data C. Nah, di sini saya akan melanjutkan identifikasi saya tentang studi kasus yang ada di modul 2. Untuk studi kasusnya, kita bisa next. Nah, ini studi kasusnya masih tetap sama seperti video yang kemarin tentang bengkel Honda Jaya Raya. Nah, di sini terdapat gambar dari bon pembelian yang ada pada bengkel Honda Jaya Raya. Untuk identifikasi lebih lanjutnya, kita bisa pindah ke Excel. Baik, di sini saya sudah memiliki gambar dari studi kasus yang nantinya akan kita bahas, seperti yang pada video kemarin. Nah, di sini ada bon pembelian dari bengkel Honda Jaya Raya. Nah, pada soal pertama ini kita disuruh untuk memberi nama pada setiap relationship. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya kita sudah mengidentifikasi relationship yang ada pada entity-entity yang telah diidentifikasi, seperti pada yang terlihat di layar ini. Nah, selanjutnya kita disuruh untuk memberi nama dari setiap relationship. Nah, yang pertama ini ada relationship antara pembelian dan juga transaksi. Di sini saya memberi nama memiliki karena di setiap pembelian pasti memiliki transaksi. Nah, dan juga sebaliknya pada entity transaksi pasti dimiliki dari entity pembelian. Nah, untuk selanjutnya ini ada relationship antara pembelian dan juga kendaraan. Nah, pada setiap pembelian ini pasti menangani kendaraan. Nah, sebaliknya dari kendaraan dengan pembelian, jadinya setiap kendaraan itu pasti ditangani pada entity pembelian. Nah, yang selanjutnya ada relationship antara pembelian dan juga mekanik. Di sini saya memberi nama ditangani. Nah, setiap pembelian itu pasti ditangani oleh satu mekanik. Nah, sebaliknya, pada entity mekanik, di sini saya memberi nama menangani. Nah, setiap mekanik pasti menangani pembelian. Nah, untuk yang selanjutnya ini ada relationship antara transaksi dan juga part. Di sini saya memberi nama terdiri dari. Nah, transaksi itu pasti terdiri dari part. Nah, dengan sebaliknya, part terdapat dalam transaksi. Nah, yang selanjutnya ini ada kendaraan dengan warna. Nah, setiap kendaraan itu pasti memiliki warna. Jadi di sini saya memberi nama memiliki. Dan juga sama seperti warna, di sini juga ada relationship antara kendaraan dan juga merek. Nah, kendaraan ini pasti memiliki merek. Jadi di sini saya memberi nama juga memiliki. Nah, untuk sebaliknya, warna dengan kendaraan. Nah, warna ini pasti dimiliki oleh kendaraan dan juga merek. Merek pasti dimiliki oleh kendaraan. Baik, selanjutnya kita beralih ke soal yang nomor 2 ya. Jadi pada soal nomor 2 ini kita disuruh untuk setiap relationship tentukan optionality entity yang terlibat. Nah, sebelum itu, apa sih optionality itu? Nah, jadi optionality adalah sebuah keharusan apakah sebuah instance A itu harus ikut serta dalam sebuah relationship. Nah, jenis-jenis optionality pada sebuah atribut ini ada dua. Yang pertama ada wajib, yang kedua ada tak wajib. Nah, langsung saja kita identifikasi relationship yang telah kita identifikasi pada soal-soal sebelumnya. Nah, di sini kita sudah memiliki relationship antara entity pembelian dan juga entity transaksi. Nah, optionality-nya di sini pembelian wajib dan juga transaksi wajib. Kenapa? Nah, pada pembelian ini, pada setiap pembelian, wajib menyertakan transaksi. Dan juga pada setiap transaksi, pasti terkait dengan pembelian yang berlangsung. Nah, selanjutnya kita ke relationship yang kedua. Di sini kita memiliki relationship antara pembelian dan juga kendaraan. Nah, optionality-nya di sini pembelian wajib dan juga kendaraan wajib. Kenapa?
Nah, setiap pembelian itu pasti akan melibatkan sebuah kendaraan. Jadi, pada setiap pembelian itu pasti ada kendaraan yang diservis atau dikerjakan oleh sebuah mekanik. Nah, yang selanjutnya di sini ada optionality kendaraan wajib ya. Kenapa? Karena setiap kendaraan juga pasti dikerjakan dalam sebuah pembelian. Nah, lanjut kita beralih ke relationship yang ketiga. Di sini saya memiliki entity pembelian yang berrelationship dengan entity mekanik. Nah, di sini optionality-nya pembelian wajib dan mekanik tidak wajib. Kenapa? Pada pembelian ini, pada setiap pembelian, wajib ada mekanik yang menangani. Nah, di sini mekanik tidak wajib. Kenapa? Nah, pada database, ada kemungkinan terdapat mekanik yang tidak melayani sebuah pembelian. Nah, misalnya itu seperti mekanik-mekanik baru. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke relationship yang keempat. Di sini kita memiliki relationship antara entity transaksi dan juga entity part. Optionality-nya transaksi wajib dan entity part tidak wajib. Nah, transaksi wajib kenapa? Setiap transaksi pasti akan mencantumkan part-part apa saja yang dibeli oleh customer. Nah, sedangkan pada entity part di sini itu tidak wajib. Kenapa? Karena pada database belum tentu semua part yang dijual pada bengkel tersebut terdapat dalam satu transaksi atau dibeli dalam sekali transaksi. Nah, selanjutnya kita beralih ke relationship yang kelima. Di sini saya memiliki relationship antara entity kendaraan dan juga entity warna. Optionality-nya kendaraan wajib dan warna tidak wajib. Kenapa? Kendaraan wajib di sini karena setiap kendaraan itu pasti memiliki warna. Nah, sedangkan pada warna ini tidak wajib. Kenapa? Karena pada database belum tentu terdapat warna yang relevan dengan kendaraan yang sedang ditransaksikan. Nah, yang selanjutnya kita beralih ke relationship yang ke-6. Di sini saya memiliki kendaraan dengan merek. Optionality-nya kendaraan wajib dan merek tidak wajib. Kenapa? Sama seperti yang pada relationship kelima tadi. Nah, di sini kendaraan itu kan pasti memiliki merek ya. Nah, sedangkan merek itu tidak wajib. Karena pada database belum tentu terdapat merek yang relevan dengan kendaraan yang sedang ditransaksikan. Baik, selanjutnya kita beranjak ke soal nomor 3 ya. Nah, di soal nomor 3 ini kita disuruh untuk setiap relationship tentukan cardinality dari setiap entity-entity yang terlibat. Nah, sebelum itu apa sih cardinality itu? Nah, jadi cardinality itu yang menunjukkan berapa banyak instance A yang berrelationship dengan instance B. Nah, pada cardinality ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada one-to-one, yang kedua ada one-to-many, dan yang terakhir ada many-to-many. Nah, pada identifikasi yang telah saya lakukan di sini, cardinality-nya adalah one-to-many semua. Nah, kenapa? Karena terdapat beberapa relationship yang awalnya itu many-to-many, tapi dipecah dengan adanya tabel persimpangan, akhirnya cardinality-nya menjadi one-to-many. Seperti contohnya pada relationship antara pembelian dengan part yang awalnya many-to-many dipisah menjadi dengan adanya tabel persimpangan dengan nama transaksi, akhirnya menjadi pembelian dengan transaksi memiliki cardinality one-to-many dan juga transaksi dengan part memiliki cardinality juga one-to-many. Nah, baik, jadi kita di sini akan membahas cardinality pada setiap relationship yang sebelumnya telah kita identifikasi secara lebih lanjut ya. Nah, di sini yang pertama kita memiliki relationship antara entity pembelian dan juga entity transaksi. Di sini cardinality-nya one-to-many. Pada sisi one kita memiliki entity pembelian dan sisi many kita memiliki entity transaksi. Kenapa? Nah,
Karena pada satu transaksi pasti terdapat pada satu pembelian. Nah, sedangkan pada satu pembelian dapat digunakan di banyak transaksi. Baik, yang selanjutnya, di sini kita memiliki relationship antara pembelian dengan kendaraan. Di sini cardinality-nya juga one to many, one pada sisi kendaraan dan many pada sisi pembelian. Nah, kenapa? Karena pada satu pembelian pasti menangani satu kendaraan. Nah, sedangkan satu kendaraan dapat ditangani di banyak pembelian. Baik, yang selanjutnya di sini ada relationship yang ketiga, ada pembelian dengan mekanik. Cardinality-nya juga one to many, one pada sisi mekanik dan juga many pada sisi entity pembelian. Kenapa? Karena pada satu pembelian pasti ditangani oleh satu mekanik. Nah, sedangkan satu mekanik itu dapat menangani banyak pembelian atau banyak transaksi yang dilakukan. Yang selanjutnya pada relationship yang keempat, di sini terdapat relationship antara entity transaksi dan juga entity part. Cardinality-nya juga sama, one to many, one pada sisi part dan juga many pada sisi transaksi. Nah, di sini karena pada satu transaksi pasti melibatkan satu part. Nah, sedangkan satu part itu dapat dilibatkan di banyak transaksi. Nah, yang selanjutnya di sini ada relationship antara entity kendaraan dan juga entity warna. Di sini cardinality-nya juga sama dengan yang lainnya, one to many, one pada sisi warna dan many pada sisi entity kendaraan. Kenapa? Karena pada satu kendaraan pasti punya satu warna. Nah, sedangkan satu warna dapat digunakan di banyak kendaraan. Begitu pula pada relationship yang keenam ini, ada entity kendaraan yang berrelationship dengan entity merek. Nah, di sini cardinality-nya juga one to many, one pada sisi merek dan juga many pada sisi entity kendaraan. Kenapa? Alasannya sama seperti dengan relationship pada cardinality pada relationship yang kelima. Karena pada satu kendaraan pasti punya satu merek. Nah, sedangkan satu merek itu dapat digunakan di banyak kendaraan karena satu merek itu dapat memproduksi banyak kendaraan. Seperti itu. Baik, di sini saya sudah memiliki IRD tentang studi kasus yang tadi kita telah identifikasi, yaitu studi kasus tentang bengkel Honda Jaya Raya. Nah, di sini saya sudah memiliki menggambar 6 entity yang terdiri dari entity pembelian, transaksi, part, warna, kendaraan, merek, dan juga mekanik. Nah, di sini yang pertama itu ada relationship antara entity pembelian dengan entity transaksi. Nah, di sini entity pembelian terdiri atas nomor faktur, tanggal, mekanik ID, dan juga nomor polisi. Dengan nomor faktur sebagai primary key. Sedangkan pada entity transaksi terdiri atas transaksi ID, nomor faktur, kode part, kuantum, dan juga diskon. Dan di sini transaksi ID sebagai primary key-nya karena ditandai dengan adanya tanda atau simbol pagar. Nah, di sini juga antara pembelian dengan transaksi memiliki relationship atau cardinality one to many, di mana one pada sisi pembelian dan juga many pada sisi transaksi. Hal ini ditandai dengan adanya garis yang bercabang pada entity transaksi. Nah, di sini juga garisnya itu berwarna hitam pekat tanpa adanya putus-putus. Kenapa? Karena pada optionality-nya, pada kedua entity ini sama-sama wajib. Pada pembelian wajib, pada transaksi juga wajib. Nah, cara bacanya seperti ini. Pada pembelian memiliki banyak transaksi. Nah, sedangkan pada transaksi dimiliki oleh satu pembelian.
Nah, seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini ada relationship antara transaksi dengan entity part. Nah, di sini entity part terdiri atas kode part, nama part, dan juga harga. Di mana kode part ini sebagai primary key dengan adanya simbol bintang di sebelah sini. Nah, di sini juga cardinality-nya itu one to many. One di mana pada entity part dan juga many pada entity transaksi. Nah, sebenarnya ini antara entity pembelian dengan entity part di sini ini memiliki cardinality many to many. Nah, sedangkan entity transaksi ini sebagai tabel persimpangan antara pembelian dengan part. Jadi, pembelian dengan transaksi memiliki cardinality one to many dan juga part dengan transaksi memiliki cardinality one to many. Nah, di sini juga ditandai dengan adanya garis putus-putus pada sisi part. Kenapa? Karena pada entity part ini optionality-nya adalah tidak wajib. Dan sedangkan pada entity transaksi, garisnya hitam pekat tanpa ada putus-putus. Karena pada entity transaksi ini, optionality-nya adalah wajib. Nah, jadi cara bacanya ini, transaksi terdiri dari satu part yang tidak wajib. Sedangkan part tercatat dalam banyak transaksi di mana di dalam transaksi tersebut. Nah, yang selanjutnya ada relationship antara entity pembelian dengan entity kendaraan. Nah, di sini entity kendaraan terdiri atas atributnya terdiri atas nomor polisi, warna ID, merek ID, dan juga tahun. Di mana primary key-nya ada pada atribut nomor polisi. Seperti pada sebelumnya yang ditandai dengan adanya simbol pagar. Nah, di sini cardinality-nya juga one to many, di mana one pada sisi kendaraan dan juga many pada sisi pembelian. Nah, di sini juga terdapat garis hitam pekat, tidak ada putus-putus karena sama-sama memiliki optionality yang wajib pada kendaraan wajib, pada pembelian juga wajib. Dan juga pada cara membacanya di sini, kendaraan ditangani oleh pembelian dan pasti pembelian menangani sebuah kendaraan. Nah, yang selanjutnya ini ada relationship antara kendaraan dengan warna, di mana warna ini atributnya terdiri atas warna ID dan juga nama warna. Nah, di sini warna ID sebagai primary key, di mana ditandai dengan adanya simbol simbol pagar di sini. Nah, di sini cardinality-nya juga one to many, di mana one pada sisi warna dan many pada sisi kendaraan, ditandai dengan adanya garis yang bercabang pada sisi entitas kendaraan. Nah, di sini juga terdapat garis putus-putus, di mana optionality pada warna ini adalah tidak wajib, sedangkan optionality pada kendaraan ini wajib. Nah, di sini cara membacanya, kendaraan memiliki satu warna. Nah, satu warna ini dimiliki oleh banyak kendaraan. Nah, begitu pula dengan entity kendaraan yang berrelationship dengan entity merek. Nah, di sini entity merek terdiri atas merek ID dan juga nama merek. Nah, merek ID ini di sini dijadikan sebagai primary key, di mana ditandai dengan adanya simbol pagar di sini. Di sini antara kendaraan dan merek ID ini juga memiliki cardinality one to many, di mana one pada sisi merek dan juga many pada sisi kendaraan. Nah, di sini juga terdapat garis putus-putus pada sisi entity merek, di mana entity merek ini optionality-nya tidak wajib, sedangkan pada kendaraan wajib. Nah, di sini cara membacanya, kendaraan memiliki satu merek. Nah, sedangkan merek ini dimiliki
oleh banyak kendaraan. Nah, yang terakhir ini ada relationship antara pembelian dengan mekanik. Nah, di sini mekanik terdiri atas mekanik ID dan juga nama mekanik. Di sini mekanik ID ini sebagai primary key di mana seperti pada sama sebelumnya ditandai dengan adanya simbol pagar di sini. Cardinality-nya sama seperti yang sebelumnya, yaitu one to many, di mana one pada sisi mekanik dan many pada sisi pembelian. Nah, di sini pada merek ID ditandai juga dengan adanya garis putus-putus, di mana mekanik ini optionality-nya tidak wajib, sedangkan pembelian adalah wajib. Nah, di sini cara membacanya adalah mekanik menangani satu pembelian. Nah, sedangkan pembelian ini pasti ditangani oleh mekanik. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.